Setiap orang punya rahasia, tapi rahasia ibuku adalah hal paling gelap yang pernah kulihat. Aku kembali ke rumah, ke tempat yang dulu kuhuni, namun sekarang terasa asing dan dingin. Setiap malam aku mendengar suara bisikan dari balik pintu yang terkunci. Dan aku tahu itu bukan suara angin. Itu suara ibuku, tapi bukan ibuku yang ku kenal. Hujan deras malam itu terasa bagai cambuk yang memecah kesunyian. Petir menyambar, menciptakan kilatan cahaya sesaat yang menyingkap siluet pepohonan kelapa di halaman belakang rumah. Sejak ibu pulang dari perantauan di tanah seberang, suasana rumah terasa berubah. Hawa dingin yang tidak wajar seolah menyelimuti setiap sudut. Aroma dupa dan bunga melati yang menyengat selalu tercium di dekat kamar ibu. Dulu, rumah ini adalah tempat paling nyaman bagiku. Kini, setiap langkah yang kuambil terasa seperti menginjak pecahan kaca. Namaku Rizal. Aku seorang mahasiswa yang kini terpaksa kembali ke rumah, bukan karena liburan, melainkan karena perasaanku yang tak tenang. Selama ibu di perantauan, aku tinggal sendiri di rumah ini. Dulu, bapak sudah lama meninggal dan aku hanya punya ibu. Tapi, ibu yang kembali sekarang seolah bukan ibu yang ku kenal. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini terlihat kosong, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak bisa kuterka. Senyumnya jarang, dan jika pun tersenyum, itu terasa dingin dan hampa. Perubahan paling mencolok adalah di ruang belakang. Dulu, ruangan itu adalah tempat ibu menjahit. Sekarang, ruangan itu terkunci rapat. Aku pernah mencoba mengintip dari celah kunci, tapi yang kulihat hanya gelap. Satu-satunya petunjuk adalah suara-suara aneh yang sering terdengar dari sana. Suara gumaman, seperti orang yang sedang membaca mantra, diselingi dengan suara benda-benda yang digeser. Suara itu selalu muncul setelah tengah malam. Suatu malam, aku terbangun karena suara bisikan di dekat telingaku. "Rizal, jangan dekati." Suara itu pelan, nyaris tak terdengar, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku memutuskan untuk keluar kamar. Jam menunjukkan pukul 02 tahun senos dini hari. Suasana rumah sangat sunyi, hanya suara jangkrik yang beradu dengan ritme detak jantungku. Aku berjalan pelan menuju ruang belakang. Pintu itu yang selalu tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Aroma dupa menyeruak keluar. Aku menelan ludah. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Aku mengintip dari celah kecil di pintu. Yang kulihat di dalam membuat darahku membeku. Ibu duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh sesaji dan benda-benda aneh. Di depannya ada sebuah boneka kecil dari jerami yang ditancapi jarum. Di bawahnya tergeletak foto seorang pria yang tak ku kenal. Ibu menggumamkan sesuatu, matanya terpejam. Tiba-tiba mata ibu terbuka. Tatapannya menembus pandangan kosongku, seolah-olah ia tahu aku sedang mengintip. Aku langsung menutup pintu dengan cepat, berlari kembali ke kamar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Jantungku berdetak kencang, seolah-olah akan meledak. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, tapi gambaran boneka jerami dan tatapan kosong ibu terus terngiang. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Aku mengajak ibu bicara, bertanya tentang perantauannya. Ibu hanya menjawab seadanya. "Tidak ada yang istimewa, Nak. Ibu hanya bekerja." Matanya menghindari tatapanku. Aku melihat bekas-bekas lingkaran hitam di bawah matanya, seolah-olah ia tidak pernah tidur nyenyak. Malam kembali datang. Kali ini, aku memutuskan untuk tidak lagi mengintip. Aku mencoba tidur, tapi suara-suara aneh kembali terdengar. Gumaman yang lebih jelas, kali ini disertai tawa kecil yang terdengar menyeramkan. Aku mencoba menutupi telingaku dengan bantal,
Tapi suara itu seolah-olah menembus. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar kamarku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan napas. Pintu kamarku diketuk perlahan 3 kali. Tok, tok, tok. Aku tidak menjawab. Keringat dingin kembali membasahi punggungku. Pintu itu diketuk lagi. Kali ini lebih keras. Aku mencoba tidak bergerak, berpura-pura tidur. Rizal, suara ibu terdengar dari balik pintu. Rizal, apa kau sudah tidur? Suaranya terdengar lembut, tapi ada nada aneh yang membuatku merinding. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdoa dalam hati agar ibu segera pergi. Setelah beberapa saat, langkah kaki itu menjauh. Aku menghela napas lega, tapi perasaanku tak pernah setenang ini lagi. Aku tahu ada sesuatu yang sangat gelap di balik sosok ibu. Dan malam ini aku tahu itu bukan halusinasi. Sejak kejadian malam itu, aku mulai merasa seperti tawanan di rumah sendiri. Pintu kamar selalu kukunci dari dalam. Jantungku selalu berdetak kencang setiap kali mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Aku mulai memperhatikan ibu lebih seksama. Ia sering pergi ke belakang rumah, ke sebuah pohon nangka tua yang tumbuh di sudut kebun. Aku pernah mencoba mengikutinya, tapi ia selalu tahu. "Mau kemana, nak?" tanyanya dengan nada dingin, seolah-olah matanya punya indera keenam. Suatu siang, aku menemukan buku harian lama ibu di dalam laci. Aku ingat ibu sangat menyayangi buku ini. Dulu, ia selalu mencatat hal-hal penting di sana. Aku membuka buku itu perlahan. Halaman-halaman awal berisi cerita-cerita tentang masa kecilku, tentang kehangatan keluarga kami. Namun, semakin ke belakang, tulisan tangan ibu berubah. Awalnya rapi, kini menjadi coretan-coretan acak yang sulit dibaca. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang berbeda. Tulisan itu kecil, tapi jelas. Untuk mendapatkan kekayaan, kau harus mengorbankan sesuatu. Tumbal, jiwa-jiwa yang kotor akan menjadi pelindungmu. Di bawahnya ada gambar-gambar aneh, lingkaran-lingkaran sihir, boneka-boneka yang ditancapi jarum, dan simbol-simbol yang tak pernah kulihat. Tanganku bergetar. Aku menutup buku itu dengan cepat, menaruhnya kembali di laci. Otakku terus memutar kata-kata di buku itu. Tumbal, jiwa-jiwa yang kotor. Apakah ini yang ibu lakukan di ruang belakang? Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku memutuskan untuk keluar kamar. Aku berjalan pelan menuju ruang belakang. Pintu itu terkunci, tapi aku mendengar suara-suara aneh dari dalam. Kali ini bukan gumaman, melainkan suara desisan, seperti ular yang marah. Aku menempelkan telingaku di pintu. Aku bisa mendengar suara-suara bisikan yang tidak jelas, seolah-olah ada beberapa suara yang saling bersahutan. Tumbal, tumbal. Aku bisa mendengar kata itu di tengah-tengah bisikan yang lain. Aku menyingkir dari pintu dengan cepat. Tubuhku gemetar. Aku kembali ke kamarku, tapi kali ini aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir tentang apa yang terjadi di balik pintu itu. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi melihat ibu, tapi wajahnya mengerikan. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum lebar hingga telinga. Ia menunjukku dengan jari telunjuknya yang panjang, kukunya hitam dan tajam. "Kau juga akan jadi milikku, nak," katanya dengan suara serak. Aku terbangun dengan keringat dingin. Aku langsung menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku bisa merasakan kehadiran aneh di sana. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Pak Budi, tetangga lama kami. Ia adalah seorang sesepuh di kampung ini. Aku menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi di rumah. Pak Budi mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah pucat. "Anakku," katanya, "sebaiknya kau tinggalkan rumah itu. Ibumu, ia sudah tidak lagi jadi dirimu." Aku terkejut
mendengar kata-kata itu. "Apa maksud Bapak?" tanyaku. "Sudah lama sekali," kata Pak Budi. "Ada kabar burung bahwa di tempat ibumu merantau, ia belajar ilmu hitam, ilmu santet. Mereka bilang, untuk mendapatkan kekayaan, ia harus menyerahkan jiwanya pada iblis dan tumbalnya adalah orang-orang yang ia cintai." Kata-kata Pak Budi bagai petir di siang bolong. Aku menolaknya mentah-mentah. "Itu tidak mungkin, Pak. Itu hanya kabar burung." Pak Budi menatapku dengan iba. "Kau tidak percaya, Nak? Kau bisa melihat sendiri di rumahmu. Hawa dingin yang tidak wajar, bau dupa, dan suara-suara aneh. Itu semua adalah tanda-tandanya." Aku kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Aku tidak ingin percaya, tapi semua bukti yang kutemukan membuatku sulit untuk membantah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata Pak Budi. Aku memutuskan untuk menghadapi ibu. Aku berjalan ke ruang belakang. Pintu itu terkunci, tapi aku mendengarnya. Suara bisikan-bisikan itu kali ini lebih jelas. Aku berani menempelkan telingaku di pintu. "Ambil nyawanya, bawa ia ke alam kegelapan." Suara itu tidak jelas, tapi aku bisa mendengar kata-kata itu. Aku mundur. Jantungku berdebar kencang. Aku memutuskan untuk pergi. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Aku mengemasi barang-barangku. Aku mengambil kunci mobil. Aku ingin lari. Tapi ketika aku membuka pintu, ada sosok berdiri di depanku. Ibu. Ia tersenyum, tapi senyumnya dingin. "Mau kemana, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Aku menelan ludah. Aku tahu aku tidak bisa lari. Wajah ibu yang dingin dan tatapan matanya yang kosong membuatku terpaku di tempat. Aku tidak bisa bergerak. Rasa takut yang begitu besar mengikatku. "Ibu." Suaraku bergetar. Ibu tidak menjawab. Ia hanya menatapku. Senyumnya yang hampa perlahan memudar. Tidak ada tempat untuk lari. Bisiknya, suaranya seperti bisikan angin dari kuburan. Aku tahu aku harus melawan rasa takutku. "Ibu, apa yang terjadi pada ibu?" tanyaku, memberanikan diri. Aku mendengar suara-suara aneh. Aku melihat benda-benda aneh di ruang belakang. Ibu terdiam sejenak. Matanya menatapku dengan intens, seolah-olah ia sedang menimbang sesuatu. "Itu bukan urusanmu, Rizal," jawabnya dengan nada yang berbeda. Suaranya terdengar berat, seperti ada dua suara yang saling tumpang tindih. Aku menelan ludah. Tapi Pak Budi bilang ibu. Seketika wajah ibu berubah. Senyum dinginnya lenyap digantikan oleh amarah yang menggelegak. "Pak Budi, dia hanya orang tua bodoh yang suka mencampuri urusan orang lain. Dengarkan ibu baik-baik, Rizal. Jangan pernah percaya omong kosong orang lain. Ibu melakukan ini untuk kebaikan kita." "Kebaikan apa, Bu?" "Kebaikan dengan cara menyakiti orang lain." Aku melihat foto di ruang belakang dan boneka itu. "Diam," bentak ibu. Suaranya menggelegar. Tiba-tiba, lampu di teras depan mulai berkedip, lalu padam. Aku merasa hawa dingin yang menusuk tulang, aroma dupa dan melati yang menyengat kembali tercium. Ibu tidak menyakiti siapa-siapa. Mereka yang pantas mendapatkannya. Mereka yang telah menyakiti kita, katanya. Suaranya kembali pelan, tapi penuh kebencian. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tubuhku gemetar hebat. Ibu melangkah mendekatiku. Jari-jarinya yang dingin menyentuh pipiku. "Kau tidak perlu takut, Nak. Selama kau berada di sisi ibu, kau akan aman. Kita akan kaya. Kita akan punya segalanya. Semua penderitaan kita akan berakhir." Aku merasa ingin muntah. Kata-kata ibu terdengar manis, tapi di balik itu ada kegelapan yang tak terbayangkan. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku harus pergi. Tapi ibu berdiri di depan pintu, menghalangi jalanku. Aku kembali ke kamar. Malam itu,
Aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku terus memikirkan kata-kata ibu, kata-kata Pak Budi, dan semua kejadian aneh yang terjadi. Aku merasa terjebak. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Keesokan harinya aku terbangun karena suara teriakan histeris dari luar rumah. Aku langsung berlari keluar. Tetangga-tetangga sudah berkumpul di depan rumah Pak Budi. Wajah mereka pucat, mata mereka terbelalak. Aku mendorong kerumunan itu dan yang kulihat membuat darahku membeku. Pak Budi tergeletak di teras rumahnya, tubuhnya pucat dan dingin. Di atas dadanya ada 3 jarum kecil yang menancap. Wajahnya membiru, matanya melotot, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Aku mundur, lututku lemas. Semua orang berbisik-bisik, "Santet, ini pasti santet." Aku menoleh ke arah rumahku. Di teras berdiri ibu. Ia tersenyum kecil, tapi senyumnya tak sampai ke matanya. Matanya tetap kosong, dingin, seolah-olah ia tidak peduli. Aku langsung teringat boneka jerami yang kulihat di ruang belakang. Boneka itu ditancapi jarum. Rasa mual kembali menyerangku. Aku langsung masuk ke rumah, berlari ke ruang belakang. Pintu itu terkunci. Aku menggedornya dengan sekuat tenaga. "Ibu, ibu!" teriakku. Tidak ada jawaban. Aku mencoba mendobrak pintu, tapi tidak berhasil. Aku kembali ke kamar, tubuhku gemetar. Aku mengambil ponsel, mencoba menghubungi polisi, tapi ponselku tidak ada sinyal. Aku mencoba menghubungi siapapun, tapi tidak ada sinyal. Aku melihat keluar jendela. Seluruh kampung terlihat sunyi, seolah-olah tidak ada kehidupan. Aku tahu ini adalah ulah ibu. Ia tidak hanya membunuh Pak Budi, ia juga mengisolasi rumah ini. Aku sendirian, terjebak di dalam rumah ini, bersama ibu, dan kegelapan yang menguasainya. Malam itu, aku tidak berani keluar kamar. Aku mendengar suara ibu berjalan di luar kamarku. Langkahnya pelan, tapi setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam hatiku. Ia berhenti di depan pintuku. "Rizal," bisiknya, "kau tidak bisa lari dari takdirmu. Kau akan menjadi bagian dari ibu." Aku menutupi telingaku dengan bantal, gemetar ketakutan. Aku tahu Pak Budi adalah korban pertama, dan aku tahu aku akan menjadi korban berikutnya. Sejak kematian Pak Budi, suasana di rumah semakin mencekam. Aku tidak pernah lagi melihat ibu di siang hari. Ia hanya muncul di malam hari, seperti bayangan yang berjalan di lorong-lorong rumah. Aku tidak berani keluar kamar, bahkan untuk makan. Aku hanya bertahan dengan sisa-sisa makanan yang kutinggalkan. Suatu malam, aku terbangun karena suara aneh. Suara itu bukan suara gumaman ibu, melainkan suara tangisan. Suara tangisan itu terdengar pilu, seperti seorang anak kecil yang ketakutan. Aku menajamkan pendengaranku. Suara itu berasal dari ruang belakang. Aku mencoba menahan rasa takutku dan mengintip dari celah pintu. Aku melihat ibu duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh sesaji dan benda-benda aneh. Di depannya ada sebuah boneka jerami yang ditancapi jarum. Tapi kali ini boneka itu tidak sendirian. Di sampingnya ada sebuah foto. Foto itu adalah foto Pak Budi. Di samping foto itu ada sebuah boneka kecil dari kain, mirip boneka yang dulu sering ibu buatkan untukku. Boneka itu menatap kosong ke arahku. Tiba-tiba, mata boneka itu berkedip. Aku mundur, jantungku berdebar kencang. Aku langsung menutup pintu kamarku. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa terjebak. Aku tidak bisa lari. Ponselku masih tidak ada sinyal. Aku sendirian. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan itu lagi. Kali ini, suara itu terdengar sangat dekat. Aku menoleh ke arah jendela. Di luar, di bawah pohon nangka tua, ada sosok seorang anak kecil yang berdiri, menatapku. Wajahnya pucat,
Matanya kosong. Ia mengangkat tangannya, seolah-olah ingin memanggilku. Aku berteriak ketakutan. Sosok itu perlahan-lahan menghilang, seperti asap yang ditiup angin. Aku jatuh terduduk di lantai, napasku terengah-engah. Aku tahu, sosok itu bukan manusia. Itu adalah hantu. Malam-malam berikutnya, aku terus dihantui. Aku sering mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan, dan tangisan-tangisan. Aku sering melihat bayangan-bayangan yang melintas di luar kamarku. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, aku melihat wajah Pak Budi yang pucat, matanya melotot. Aku melihat sosok anak kecil yang menatapku dari balik jendela. Aku tahu, ibu tidak hanya membunuh mereka. Ia juga memenjarakan jiwa-jiwa mereka di dalam rumah ini. Mereka menjadi hantu, menjadi tawanan ibu. Suatu malam, aku mendengar suara ibu tertawa. Tawa itu terdengar serak, dingin dan menyeramkan. Tawa itu menggema di seluruh rumah. Aku menutupi telingaku dengan bantal, mencoba menahan rasa takutku. Tiba-tiba, suara tawa itu berhenti. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke kamarku. Langkahnya pelan, tapi aku bisa merasakannya. Langkah itu berhenti di depan pintu kamarku. Aku menahan napas. "Rizal," bisik suara ibu. "Bukalah pintumu, nak. Ibu mau bicara." Aku tidak menjawab. "Ibu tahu kau takut, tapi kau tidak perlu takut. Ibu hanya ingin memberimu hadiah." Aku tidak percaya. Aku tahu itu adalah jebakan. Aku tahu, jika aku membuka pintu, aku akan menjadi korban berikutnya. "Rizal," suara ibu kembali memanggil. Kali ini, suaranya terdengar lebih marah. "Jangan membuat ibu marah. Buka pintunya." Aku hanya bisa terdiam, gemetar ketakutan. Pintu kamarku digedor dengan keras. Pintu itu bergetar, seolah-olah akan roboh. Aku langsung teringat kata-kata Pak Budi. "Tumbal, jiwa-jiwa yang kotor." Aku tahu, ibu sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus melarikan diri, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku harus lari dari rumah ini, dari ibu, dari kegelapan yang menguasai rumah ini. Malam itu, setelah gedoran pintu yang mengerikan, aku memutuskan untuk mengambil tindakan nekat. Aku tidak bisa lagi bersembunyi. Aku harus lari. Aku mengambil seutas tali yang tergeletak di lemari, mengikatnya ke jendela kamar, dan mencoba turun. Aku tahu ini adalah risiko besar, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku berhasil turun dari jendela. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan rumah itu di belakangku. Aku tidak peduli kemana kakiku akan membawaku. Aku hanya ingin jauh dari rumah itu, dari ibu, dari kegelapan yang menguasai rumah itu. Aku berlari melewati jalan-jalan desa yang sepi. Angin malam yang dingin menusuk tulang, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin lari. Aku terus berlari sampai aku merasa kelelahan. Aku berhenti di sebuah pos ronda yang kosong. Aku terengah-engah, mencoba mengatur napasku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh. Di belakangku berdiri ibu. Matanya merah menyala, senyumnya mengerikan. Ia melayang, tidak menginjak tanah. "Kau tidak bisa lari dari ibu, nak," katanya. Suaranya serak, menyeramkan. Aku berteriak, kembali berlari. Ibu mengejarku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di belakangku. Aku terus berlari, tapi ibu semakin dekat. Aku tahu aku tidak bisa lari darinya. Tiba-tiba, aku tersandung dan jatuh. Ibu berdiri di depanku, menatapku dengan tatapan kosong. "Kau adalah tumbal terakhir, nak," katanya. "Tumbal terpenting. Dengan darahmu, ibu akan mendapatkan kekuatan abadi." Aku merangkak mundur. Air mataku mengalir. "Ibu, ini aku, Rizal." "Rizal sudah mati," katanya dengan nada dingin. "Rizal sudah mati sejak ibu kembali. Sekarang yang tersisa hanyalah bayangan."
Aku menelan ludah. Aku tahu ibu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah entitas jahat yang menggunakan tubuh ibu. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang aneh. Di depan pos ronda ada sebuah foto yang tergantung. Foto itu adalah fotoku yang kutempelkan di dinding kamar. Foto itu menancapkan 3 jarum. 1 di kepala, 1 di dada, dan 1 di perut. Aku langsung teringat kata-kata Pak Budi. Tumbal, jiwa-jiwa yang kotor. Aku teringat boneka jerami yang ditancapi jarum. Aku teringat Pak Budi yang meninggal dengan 3 jarum menancap di dadanya. Tubuhku mulai terasa kaku. Kepalaku terasa berat. Dadaku terasa sesak dan perutku terasa nyeri. Aku merasakan jiwaku ditarik paksa dari tubuhku. Ibu melangkah mendekatiku. Ia berlutut di depanku, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepalaku. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku merasakan jiwaku ditarik semakin kuat. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sekelompok warga yang membawa obor dan senjata tajam. Mereka adalah warga yang dipimpin oleh Pak RT yang ternyata curiga dengan kematian Pak Budi. Mereka melihat ibu melayang di atasku dengan jarum-jarum menancap di foto diriku. Mereka langsung berteriak ketakutan. Pak RT langsung menunjuk ke arah ibu. Itu dia, dukun santet, teriaknya. Ibu menoleh ke arah mereka, matanya merah menyala. Ia mengeluarkan suara desisan yang mengerikan, lalu menghilang seperti asap. Warga desa langsung mengerubungiku. Mereka menyingkirkan foto yang ditancapi jarum itu. Ketika jarum itu dicabut, tubuhku kembali normal. Aku bisa bernapas, kepalaku tidak lagi berat, dan perutku tidak lagi nyeri. Nak, kata Pak RT, kau selamat. Kau hampir menjadi tumbalnya. Aku menatap Pak RT, air mataku terus mengalir. Aku tahu, aku selamat. Tapi aku juga tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Aku sudah kehilangan ibu. Malam itu, aku dibawa ke rumah Pak RT. Warga desa berkumpul, membicarakan kejadian mengerikan yang mereka saksikan. Mereka semua percaya bahwa ibu adalah dukun santet. Mereka semua tahu bahwa Pak Budi adalah korban pertama, dan aku hampir menjadi korban berikutnya. Aku hanya bisa terdiam, mendengarkan mereka. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku merasa sedih karena kehilangan ibu, tapi juga merasa lega karena aku selamat. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah. Rumah itu terasa sangat sepi. Hawa dingin yang menusuk tulang masih terasa. Tapi kali ini aku tidak merasa takut. Aku merasa sedih. Aku berjalan ke ruang belakang. Pintu itu terkunci, tapi aku bisa mendengarnya. Suara gumaman, bisikan, dan tawa yang menyeramkan masih terdengar dari dalam. Aku tahu ibu sudah tidak ada, tapi kegelapan yang ia bawa masih ada di dalam rumah ini. Aku tahu selama rumah ini masih berdiri, selama ruang belakang itu masih terkunci, kegelapan itu tidak akan pernah pergi. Aku kembali ke kamarku. Aku mengemasi barang-barangku. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa hidup dengan hantu-hantu yang berkeliaran di setiap sudut rumah. Aku tidak bisa hidup dengan bayangan ibu yang mengerikan. Ketika aku keluar dari rumah, aku menoleh ke belakang. Aku melihat rumah itu, rumah yang dulunya adalah tempat paling nyaman bagiku. Kini, rumah itu hanyalah sebuah makam. Makam untuk ibu, makam untuk Pak Budi, dan makam untuk diriku sendiri. Aku pergi, tapi aku tahu aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Aku tahu aku akan terus dihantui oleh bayangan ibu, oleh suara bisikan-bisikan, dan oleh hantu-hantu yang bersemayam di dalam rumah itu. Aku memutuskan untuk pindah ke kota lain. Aku mencoba memulai hidup baru. Aku mencoba melupakan semua yang terjadi, tapi aku tidak bisa.
Setiap kali aku melihat bunga melati, aku teringat aroma yang menyengat dari kamar ibu. Setiap kali aku mendengar suara gumaman, aku teringat bisikan-bisikan dari ruang belakang. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar dari Pak RT. Rumahku sudah dijual. Pembelinya adalah sebuah keluarga baru yang tidak tahu apa-apa. Pak RT mencoba memperingatkan mereka, tapi mereka tidak percaya. Mereka hanya menganggap itu adalah tahayul. Aku merasa takut. Aku tahu keluarga itu akan mengalami nasib yang sama seperti aku. Aku tahu mereka akan menemukan kegelapan yang sama yang aku temukan. Suatu malam, aku mendapat telepon dari Pak RT. Suaranya bergetar. "Nak," katanya, "keluarga baru itu, mereka sudah pergi. Mereka lari dari rumah itu." "Apa yang terjadi, Pak?" tanyaku. "Anak mereka melihat sosok seorang perempuan yang melayang di atap rumah. Perempuan itu memakai baju yang sama dengan ibumu, Nak." Aku langsung teringat tatapan kosong ibu, senyumnya yang dingin, dan bisikan-bisikan yang menyeramkan. Aku tahu ibu masih ada di sana. Jiwanya masih ada di sana. Dan ia akan terus menghantui siapapun yang berani masuk ke dalam rumah itu. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke jendela, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa lari dari kegelapan yang aku temukan. Aku tahu, jejak itu akan selalu ada, tak akan berubah. Dan aku tahu, aku akan terus hidup dengan rasa takut itu selamanya. Karena aku tahu, di luar sana ada banyak orang seperti ibu. Orang-orang yang rela mengorbankan segalanya, bahkan jiwanya sendiri, demi kekayaan dan kekuasaan. Dan aku tahu, aku adalah saksi hidup dari kisah mengerikan ini. Kisah tentang seorang ibu yang menjadi dukun santet dan seorang anak yang harus hidup dengan trauma selamanya. Dan kini, di setiap malam yang sunyi, aku masih terjaga. Bukan karena takut, tapi karena pertanyaan yang tak pernah usai. Apakah kegelapan itu benar-benar terkunci di dalam rumah tua itu? Ataukah ia telah merasuki setiap sudut hatiku, menungguku kembali pulang?